Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa melakukan ibadah puasa kita yang pertama di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita di bulan Ramadan, maka topik-topik yang kita akan angkat itu berkaitan dengan tuntunan ibadah Ramadan. Insyaallah dalam kajian-kajian kita yang berpindah-pindah ya, dari satu desa ke desa yang lain, kita akan membahas tentang seputar ibadah Ramadan. Yang kita akan angkat pada kajian kita yang pertama, yaitu kita akan mencoba memaknai kembali apa makna ibadah siam atau ibadah puasa di dalam Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah kalau kita bicara ibadah, maka ibadah itu secara lughatan, secara kebahasaan itu memiliki 4 makna. Yang pertama at-ta'ah, ketaatan. Yang kedua al-khudu', ketundukan. Yang ketiga adzul, kita merasa hina. Kemudian yang keempat at-tanasuk, yaitu pengabdian. Semua ibadah memiliki 4 makna ini atau salah satu dari 4 makna ini. Misalnya kita melakukan puasa. Orang puasa itu kan tidak makan, tidak minum, tidak mengumpuli istri, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Makan minum itu suatu yang mubah atau boleh gitu. Berkumpul dengan istri itu boleh juga, sesuatu yang mubah juga. Tapi karena kita melakukan ibadah, maka kita apa? Tinggalkan. Berarti ketika orang melakukan puasa, dia meninggalkan makan, minum, dan berkumpul dengan istri, itu sebagai bentuk ketaatan, bentuk ketundukan. Kemudian bentuk apa? Tanasuk, yaitu pengabdian. Sehingga ibadah itu ya paling tidak memiliki 4 makna ini. Setiap orang yang melakukan apa? Ibadah. Misalnya dalam sholat kita disuruh rukuk, disuruh apa? Sujud. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Disuruh rukuk dan disuruh apa? Sujud. Yang menariknya sujud ini. Sujud ini kan posisi yang kita betul-betul apa? Hina. Karena orang sujud itu ya menganggap dirinya hina. Dan dalam sholat, 1 rakaat itu ada, dalam 1 rakaat itu kan ada beberapa rukun. Rukun yang diulangi 2 kali itu hanya sujud. Padahal sujud itu menunjukkan posisi yang apa? Hina, yaitu dzul itu. Itu yang disebut apa? Ibadah secara bahasa. Kemudian ibadah secara syar'an.
Sebagaimana dalam HPT kita di Masail Al-Khams didefinisikan ketika Muhammadiyah menjawab mahiyal ibadah. Apa itu ibadah? Yang disebut ibadah itu at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan yang pertama bimtithali awamirihi, dengan melakukan perintahnya. Misalnya dalam Quran ada perintah wa aqimus shalah, kita melakukan apa? Salat. Wa atuz zakah, melakukan zakat. Kutiba alaikumus syiyam, kita melakukan apa? Puasa. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ini kan bentuk apa? Perintah. Wajtina binawahi, ibadah juga meninggalkan larangan. Misalnya apa? Kita tidak melakukan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Larangan tidak boleh memakan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Artinya syariat baik yang ada dalam Quran maupun hadis itu kalau ada dua, kalau enggak perintah ya larangan. Itu intinya itu. Orang beragama itu cuma dua. Yang pertama disuruh melakukan sesuatu, yang kedua disuruh meninggalkan apa? Sesuatu. Makanya ibadah itu yang pertama imtithali awamirillah, melakukan perintah Allah. Yang kedua apa? Ijtinab nawahi, menjauhi larangannya. Tapi juga dalam HPT kita dikatakan wal amali bima alzina bihi asyari'. Ibadah itu juga boleh dengan sesuatu yang mubah. Dan wal amali, dan beramal bima, dengan apa, alzina yang diizinkan, bihi dengan ma tadi apa, oleh siapa, asyari'. Artinya sesuatu yang mubah itu bisa menjadi apa? Ibadah. Kalau jenengan melakukan mubah, itu konsekuensinya jelas apa? Tarkul muharramat. Berarti kalau orang tidur itu paling tidak apa? Tidak melakukan perbuatan maksiat. Makanya jangan dianggap sesuatu yang mubah itu nggak ada pahalanya. Bisa jadi kita melakukan yang mubah malah mendapatkan pahala. Berarti tidur jenengan tidak melakukan maksiat. Nah, kemudian makan dan minum itu bisa menjadi apa? Ibadah jika diniatkan apa? Ibadah gitu. Nah, kemudian dalam HPT kita ibadah itu ada dua. Yang pertama amah atau maksdoh. Yang kedua apa? Yang pertama amah atau ghairu maksdoh. Yang kedua maksdoh atau khosoh. Ibadah amah itu sesuatu yang mubah, kemudian kita lakukan, kita niatkan apa? Ibadah. Misalnya bekerja, itu kalau diniatkan ibadah ya jadi ibadah. Kalau jenengan berangkat ke sini untuk apa niatnya? Cari ilmu, ya itu jadi ibadah. Kalau untuk berbuka ya dapat kenyang, tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau niat cari ilmu yang paling penting kemudian dapat berbuka, berarti berbuka itu apa? Barokah. Itu ibadah amah. Kemudian ibadah khosoh ini yang ditentukan oleh syariat dan biasanya dijelaskan kaifiyahnya. Misalnya sholat itu jelas Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya sholat itu ada kaifiyah yang jelas karena itu masuk ibadah khosoh atau ibadah maksdoh. Dan bagaimana cara kita memahami ibadah yang amah? Kalau ibadah amah itu hukum asalnya apa? Al-ibahah. Al-aslu fil asya apa? Al-ibahah hatta yadulla dalilu ala khilafih. Berarti kalau kita bicara ibadah amah ya hukum asalnya apa? Boleh. Misalnya kita mau masak itu untuk buka ini pakai apa? LPG atau pakai apa? Itu semuanya apa? Ibadah amah dan tidak usah ditanyakan karena hukum asalnya apa? Halal atau boleh. Masak pakai LPG dengan masak pakai apa? Pakai pawon. Itu kan termasuk muamalat apa? Dunyawiyah atau ibadah amah. Jika diniati ibadah ya dapat pahala. Kalau enggak ya sekedar apa? Sekedar kebiasaan.
Sehingga ada kaidah an-niyatu tufariqu bainal 'ada wal ibadah. Niat itu yang bisa membedakan ini dianggap kebiasaan atau ibadah. Sehingga kalau kita makan, tidur itu kalau diniati ibadah ya berarti ada nilai ibadahnya. Tapi kalau sekedar aktivitas biasa ya berarti sekedar ada atau kebiasaan. Kemudian yang kedua yaitu ibadah khusus atau spesifik atau makhdhah. Kaidahnya apa? Al aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadulla dalilu ala khilafi. Atau al aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba. Sehingga kalau kita bicara ibadah makhdhah itu harus ditanyakan dalil. Karena apa? Hukum asalnya haram. Tapi kalau muamalah duniawiyah ibah atau mubah. Sehingga kita bicara sholat ya dicari dalilnya. Bagaimana doa iftitah itu dicari dalilnya. Kemudian ada dua syarat supaya ibadah kita itu diterima. Artinya kalau orang melakukan ibadah tanpa terpenuhi dua syarat ini, ibadahnya tidak mungkin diterima. Yang pertama niatnya harus lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Innamal a'malu binniyat. Kemudian ketika kita bicara puasa, karena puasa itu ibadah makhdhah harus ada niat. Makanya Nabi bersabda apa? Malam yujmi isyam, siapa yang tidak menetapkan puasa qoblal fajri sebelum fajar fala siyama lahu, maka orang tadi tidak dianggap berpuasa. Ini kalau konteksnya puasa wajib. Tapi kalau puasa sunat kita baru menetapkan niat setelah terbitnya fajar, boleh enggak? Boleh. Karena Nabi suatu kali masuk di rumahnya Aisyah kemudian bertanya, ya Aisyah tuh hal indakum syai'an, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan? Aisyah jawabannya ma indana syai', kita enggak memiliki apa-apa ya Rasulullah. Nabi jawabnya apa? Idzan fa inni shaimun, kalau gitu saya mau puasa. Tapi kalau jenengan Pak pagi-pagi masuk ke dapur cari makanan bawa piring, tanya istri ada sarapannya apa kan? Ternyata istri nggak masak apa-apa. Terus puasa atau piringnya dibanting Pak? Piringnya apa? Dibanting. Tapi kalau Nabi tadi apa? Puasa. Artinya kalau puasa sunnah itu boleh dilakukan meskipun setelah terbit fajar. Tapi kalau puasa wajib harus tabyidun niyah. Niatnya itu dilakukan sebelum fajar. Misalnya jenengan baru niat puasa pagi-pagi itu enggak boleh. Kalau niat puasanya wajib. Yang kedua, ibadah kita supaya diterima itu syaratnya harus mutaba'ah atau muwafaqah, sesuai dengan Al-Qur'an atau sunnah. Artinya kalau sesuatu itu baik tapi tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah, kemudian dianggap ibadah, itu ya tidak diterima. Misalnya jenengan mau sholat subuh 2 rakaat, itu kecil bagi saya bisa 3 rakaat. Jenengan ikhlas, maksudnya ikhlas lillahi ta'ala. Kalau sholat subuhnya 3 rakaat, sah atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena enggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nabi bilang sholat subuh itu ya rakaat ini 2 rakaat. Meskipun jenengan ikhlas lillahi ta'ala untuk sholat subuh 3 rakaat atau 4 rakaat, ya tetap enggak diterima. Nah, karena Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Lah, 2 syarat dalam ibadah itu. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah atau muwafaqah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu sebagaimana firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Amalan sholihah itu apa? Amal soleh itu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada.
Yang kedua, lillahi ta'ala, tidak melakukan kesyirikan. Artinya ibadah kalau nggak terpenuhi dua ini tidak akan diterima. Sholat sudah sesuai petunjuk Nabi, sudah sesuai dengan shollu kama ra'aitumuni usolli, tapi sholatnya nggak ikhlas, diterima nggak? Nggak. Kemudian melakukan sholat tapi ikhlas, sholat subuh sampai ikhlas 3 rakaat, tetap nggak diterima. Kenapa? Nggak sesuai dengan sunnah. Nah, kemudian kita coba kaji tentang makna ibadah puasa. Jadi puasa atau siam atau saum, bahasa Arabnya masdarnya 2, bisa disebut siam atau saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Ini kan pakai siam, tapi bisa juga disebut apa? Saum. Dua-duanya sama ya. Itu secara bahasa maknanya imsak. Imsak itu apa? Menahan diri dari sesuatu. Jadi puasa itu menahan diri dari sesuatu, apapun yang ditahan. Misalnya ketika Allah menceritakan ceritanya Sayyidah Maryam ketika hamil tanpa apa? Suami, itu kan malu Pak bawanya. Makanya Sayyidah Maryam bilang apa? Inni nadartu lirahmani apa? Sauma, sesungguhnya saya bernadar kepada Allah yang Maha Rahman apa? Sauma, puasa. Maksudnya apa? Ai sumtan, maksudnya tidak mau berbicara. Ketika banyak orang yang tanya, Pak, kenapa kok hamil? Itu kan capek kalau banyak orang. Akhirnya dia ya diam saja gitu, nggak dijawab. Tetapi kalau puasa itu secara syar'i maknanya imsak secara khusus. Maksudnya apa? Al-imsak anil muftirat, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Di antaranya makan, minum, jima. Ini sesuatu yang mubah sebenarnya. Makan, minum mubah. Hubungan suami istri apa juga mubah. Tapi kita tinggalkan yang mubah untuk apa? Ibadah. Sehingga puasa itu sebenarnya ibadah imsakiyah, ibadah yang berupa apa? Menahan diri, mengontrol diri kita dari melakukan yang mubah. Yang kita tahan kan semuanya mubah, Pak. Yang maksudnya yang membatalkan puasa loh. Makan mubah, minum mubah, hubungan suami istri mubah. Tapi bagaimana kalau gosip, ngerasani? Itu mubah? Enggak, haram. Tapi itu kan tidak membatalkan puasa, tapi apa? Menghancurkan ibadah puasa. Puasa tetap gosip ya, tetap adu domba, tetap apa lagi Pak? Melakukan hal-hal yang negatif. Puasanya batal enggak? Tidak, tapi pahalanya yang rusak kan itu. Oke. Kemudian waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, sehingga tadi ibadah puasa itu ibadah apa? Imsakiyah, ibadah yang berupa menahan diri dari sesuatu yang sebenarnya dihalalkan, yaitu uhillalakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Kemudian fal'ana basyirhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Ini tidak boleh apa? Melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Padahal hubungan suami istri itu sedekah atau enggak, Pak? Sedekah, sesuatu yang nikmat kemudian bernilai pahala. Ketika sahabat protes, Pak, Nabi bilang itu sedekah gitu. Sahabat enggak terima. Gimana kok hubungan suami istri kok disebut sedekah? Kata Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang melakukan hubungan dengan suaminya orang atau tanpa pernikahan? Bukan itu sesuatu yang dilarang. Iya, makanya seseorang yang apa? Melakukan hubungan suami istri ya bernilai sedekah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Artinya suruh makan, minum, hubungan suami istri tapi di siang hari. Tapi kalau puasa tidak boleh. Karena apa? Tsumma atimus siyama ilal lail. Artinya puasa itu bentuk ibadah yang imsakiyah. Karena ibadah itu macam-macam ya. Kalau sholat itu ibadah apa? Ibadah badaniyah. Haji ibadah apa?
badaniyah dan maliyah. Zakat ibadah maliyah. Artinya ibadah itu memiliki beberapa varian pelaksanaannya. Tapi kalau kita bicara puasa, ibadah imsakiyah. Nah, ini varian bentuk ibadah ya. Ibadah itu ada yang fi'li, perbuatan. Salat, zakat, haji itu juga fi'li. Kemudian al-kafu atau imsak, diantaranya apa? Puasa. Kemudian kalau kita lihat dasar dan historitas ibadah puasa ya. Dalam surah Al-Baqarah yang cukup populer itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tapi ketika Allah mewajibkan puasa, itu juga dijelaskan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa kok ketika mewajibkan puasa tapi dijelaskan kalau puasa itu sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita? Kenapa, Pak? Di antaranya memberikan spirit secara psikologis. Kalau puasa itu sangat berat, ibadah berat ya Pak, puasa itu. Karena apa? Satu hari tidak makan. Artinya ibadah yang berat. Sehingga kalau sesuatu yang berat itu tidak hanya diwajibkan kepada kita, tapi juga sudah dijelaskan diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, akan memberikan semangat secara psikologis kalau umat Islam saja yang tidak mendapatkan kewajiban berpuasa, sehingga merasa mudah untuk berpuasa. Makanya ayyaman ma'dudat. Ayyaman kan beberapa hari, ma'dudat yang bisa dihitung. Artinya satu bulan itu kalau enggak 29 ya 30. Sehingga sebagian ahli tafsir Pak memahami karena kutiba alal ladzina min qablikum itu apakah mutlaqus shaum atau puasa Ramadan? Ada dua pendapat itu. Ada yang mengatakan puasa Ramadan. Hanya saja ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani itu merubah puasa Ramadan itu dengan keinginan mereka. Orang Yahudi itu dulu puasa Ramadan, tapi mereka merubahnya setiap 1 tahun hanya puasa Asyura itu. Karena Asyura itu dianggap hari Pak? Hari kemenangan ketika bangsa Yahudi selamat dari kejaran Fir'aun. Kemudian Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Makanya puasa Asyura. Makanya Nabi ketika hijrah tahu orang Yahudi puasa, Nabi puasa. Sama sahabat ditegur, ya Rasulullah, innahu yaumun yu'adzimul yahud. Sesungguhnya hari itu diagungkan oleh orang Yahudi. Nabi bilang ana ahaqqu bi Musa minkum. Kemudian juga orang Kristen atau alul kitab yang kedua kan Nasoro. Apakah melakukan puasa? Melakukan. Maksudnya puasa di bulan Ramadan. Ini sebagian kalangan ahli tafsir ada yang berpendapat semacam itu. Hanya saja mereka puasa kadang bulan Ramadan itu kan kadang di musim panas, musim dingin. Suatu saat melewati musim dingin, digantilah di musim Rabi. Itu musim semi gitu. Karena diganti sama pendeta mereka ditambahi 10 hari sehingga totalnya 40 hari. Dan Yesus Kristus ketika dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis atau Yahya Al-Ma'madan, pulang sama iblis digiring ke padang pasir gitu, atau digoda selama 40 hari. Dalam keterangan Injil Lukas ya, walam ya'kul syai'an fi hadzal ayyam. Yesus Kristus tidak makan 40 hari dalam masa digoda oleh iblis. Artinya puasa itu sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Sehingga puasa mereka juga sebagian masih dilanjutkan oleh agama Islam. Misalnya puasa Asyura. Ini kan puasanya orang Yahudi. Puasa Daud, itu puasanya juga puasanya orang Yahudi, yaitu Nabi Daud kan termasuk nabi dari Bani Israel, yaitu antasuma yauman wa tuftir yauman. Engkau puasa sehari dan engkau berbuka sehari.
Dan tapi puasa itu diwajibkan di tahun kedua dari hijrah, di bulan apa? Sya'ban. Itu pertama kali puasa diwajibkan. Artinya Nabi puasa berapa Ramadan? Nabi diangkat menjadi nabi usianya 40, meninggal 63. Dakwahnya Nabi dibagi menjadi dua, fatrah Makkiyah dan fatrah Madaniyah. Makkiyah berapa, Pak? 13. Kemudian Madaniyah berapa? 10. Tapi puasa diwajibkan di tahun kedua. Berarti berapa kali Nabi puasa? Berapa Ramadan? 9 kali. 9 kali itu usia bulannya yang genap berapa, yang ganjil berapa? Atau 29 berapa, 30 berapa? Jadi 8 kali 29, 1 kali 30. Jadi sering Sering 29. Dan puasa itu disyariatkan melalui 2 periodisasi, Pak. Yang pertama takhir. Takhir itu memilih, artinya boleh puasa, kalau nggak puasa cukup bayar fidyah. Makanya dalam Al-Baqarah 184 kan wa antasumu khairul lakum. Dan engkau berpuasa itu lebih baik bagimu. Lebih baik bagimu itu berarti wajib atau enggak, Pak? Wa antasumu, dan kamu berpuasa khairun, lebih baik lakum bagimu. Berarti wajib atau enggak? In kuntum ta'lamun, kalau engkau mengetahui, wajib enggak? Enggak, khairul lakum kok. Kalau yang wajib ya enggak boleh. Wa antasumu khairul lakum. Artinya boleh memilih, boleh puasa, kalau enggak puasa cukup bayar fidyah. Wajib itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, Pak, 185. Faman syahida minkum syahra falyasum, itu baru menjadi wajib. Berarti awal ibadah puasa itu 2 pilihan, boleh puasa, boleh bayar fidyah. Tapi setelah turun faman syahida minkum syahra falyasum, ya wajib puasa. Kemudian kalau kita bicara siapa yang diwajibkan puasa, yang pertama ya muslim tentu ya. Yang kedua mukallaf. Mukallaf itu apa? Yang kena kewajiban syariat. Ketika dalam fikih disebut mukallaf itu apa? Yang pertama baligh, yang kedua berakal. Berarti kalau belum baligh ya belum kena kewajiban. Akil lawannya apa? Gila. Orang gila ya tidak. Sehat dan mukim, artinya tidak musafir ya. Tidak ada mawani. Misalnya bagi wanita haid atau nifas. Kalau wanita memaksa untuk puasa pada saat haid dan nifas, puasanya sah atau enggak? Tidak, malah berdosa. Dan kalau haid dan nifas wajib diqadai. Kata Aisyah, kunna na'muru biqadai shaum wa la nu'maru biqadais shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintah untuk mengqada salat. Kenapa kok puasa diqada, salat tidak? Karena puasa itu bisa dihitung, Pak. Tapi kalau sholat sehari 5 kali itu kalau diqadai usia waktu haid atau nifas, itu berapa kali itu hitungannya? Sehingga memberatkan. Maka datanglah rukhsah. Kalau puasa itu diqadai, kalau sholat tidak. Kemudian dalam puasa ada kesunahan makan sahur dan berbuka. Yang pertama sahur. Sahur itu kalau kita lihat di Fathul Mu'in ya, waktu sahur itu kapan masuknya, Pak? Kalau jenengan habis tarawih jam 9 makan sahur, minduh ke makan sahur. Minduh. Itu sudah disebut makan sahur atau belum? Belum. Nah, makan sahur itu mulanya kapan? Kalau di fikih Syafi'i ya, ini Fathul Mu'in ya, wa yadkhulu waqtuhu binisfil lail. Waktunya itu mulai di pertengahan malam, itu baru disebut
sahur. Berarti kalau jam 9, jam 10 itu cek mindo, Pak. Orang makan sahur. Tapi meskipun pertengahan malam itu sudah masuk waktu sahur, tapi sunnahnya apa? Diakhirkan. Dan dalam hadis ya, di APT kita disebutkan sholat subuhnya Rasulullah dan makan sahur itu jedanya berapa, Pak? Jedanya khamsina ayatan. Kayak seseorang yang membaca 50 ayat. Berapa menit itu? Ya lihat yang baca ya. Bacanya lagi Iqra ya gak barbar 50 ayat. Enggak 10 menit, Pak. Makanya disimpulkan waktu imsak itu kan 10 menit sebelum subuh. Artinya kan selesainya makan sahur Rasulullah itu sudah hampir masuk waktu subuh kan 10 menitan itu. Itu sunahnya, makanya disunahkan apa? Mengakhirkan waktu makan sahur. Meskipun pertengahan malam jam 1, jam 2 itu sudah boleh, Pak. Tapi yang lebih baik apa? Mengakhirkannya. Hikmah makan sahur itu dua. Yang pertama taqawi, menguatkan orang yang berpuasa. Makanya kelihatan, Pak, jenengan tadi yang makan sahur atau enggak, makannya nyekoh atau enggak kelihatan. Pokoknya kalau semede ngantuk itu kurang makan sahur. Yang kedua mukhalafatu ahlul kitab, menyelisihi tradisi ahlul kitab. Juga tadi puasa tapi tidak makan sahur. Artinya kalau jenengan ya meskipun sehat, Pak, nggak makan sahur ya tetap kuat, tapi tetap sunnah makan sahur. Paling tidak apa? Menyelisihi ahlul kitab. Kalau jenengan merasa kuat ya, tapi rata-rata dua-duanya, Pak. Ya, kita apa supaya kuat puasa. Yang kedua apa? Menyelisihi ahlul kitab. Berikutnya buka. Kalau sahur itu takhir, kalau buka apa? Takjil. Makanya makanannya juga makanan takjil, Pak. Takjil itu apa? Disegerakan. Berarti kalau sudah kita anggap matahari sudah tenggelam, ya tetap cepat-cepat apa? Buka. Atau sudah mendengar azan gitu. Dan buka ini disunahkan, mendahulukannya daripada sholat, Pak. Tapi kalau kita tidak terlambat, misalnya dengar ada apa, mau ikut sholat jamaah ya, imamnya sudah Allahu Akbar, jenengan mau makan korma, Pak, atau sesuap, itu yang lebih baik mana? Diteruskan atau sholat? Nah, itu dua pandangan. Memang ada hadis yang mengatakan kalau lauhudirul isya, kalau makan isya itu sudah dihidangkan, suruh apa? Menghabiskan. Tapi kalau di Fathul Mu'in, kalau semacam itu tetap didahulukan sholat. Kenapa? Karena nanti kalau tidak kehilangan sholat jamaah. Tapi itu ijtihad ya. Kemudian disunahkan ketika berbuka pakai tamar. Kenapa? Karena mengandung glukosa, mempercepat apa? Pemulihan tenaga. Sunnahnya 3, artinya 3 kurma atau yang penting ganjil kalau nggak bisa 3. Apakah boleh pakai sesuatu yang manis? Kalau bagi kita kan tidak punya kurma, Pak. Ya, sebagian punya ya sekarang, tapi rata-rata kan tidak. Apakah boleh diganti dengan sesuatu yang manis? Kalau di tarjih kita boleh, mengutip pandangan Yusuf Qaradawi. Kalau saya Yusuf Qaradawi membolehkan buah-buahan atau sesuatu yang manis. Kalau kita umumnya kolak, ya kolak itu berarti ya sama, Pak. Nah kalau enggak pakai air. Kemudian yang penting doa ketika kita berpuasa, Pak. Doanya apa kalau jenengan? Kok ketika berpuasa, ketika berbuka? Doanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gitu ya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu
wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi kalau di HPT kita nggak pakai itu ya. Nanti jenengan cek di HPT kita di Kitabus Syiyam, doanya itu hadis Abu Dawud dan Darimi dari Ibnu Umar. Rasulullah kalau berbuka itu baca dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini dhahabat dhama'u, telah hilang dhama'u, dahaga. Wabtalatil uruqu, dan telah basah urat-urat. Wa thabatal ajru, dan mudah-mudahan tetap pahala insyaallah jika Allah mengendaki. Hadis ini lebih sahih Pak daripada doa yang populer di masyarakat, dan termasuk disebutkan di Fathul Mu'in ya, yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ini yang ada hadisnya. Kalau wabika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin itu enggak ditemukan. Tapi yang ada hadisnya apa? Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ini di kitab Madzhab Syafi'i ya, yang ditulis dalam kitab Syarhu Umdatu Salik wa Umdatun Nasik yang ditulis oleh Syekh Jufri ya. Di sana apa? Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, rawahu Abu Dawud wa Mu'ad. Ini kan perawinya Mu'ad ibn Zuhrah, lam yudrik an-nabiyya, tidak pernah ketemu Nabi. Fa huwa mursalun, hadis yang semacam ini hadis mursal, yaitu seorang tabi'in meriwayatkan dari Nabi tidak lewat sahabat. Itu hadisnya apa? Mursal. Kemudian yang hadis dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Qala Darqutni isnaduhu hasan, sehingga ini yang dipakai oleh tarjih kita Pak. Kemudian ada hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya. Nabi berkata bismillah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, tapi isnadnya apa? Dhaif gitu. Sehingga kalau kita ditarjih pakai tadi dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tapi yang menjadi pertanyaan, doa ini dibaca sebelum kita buka atau setelah kita buka Pak? Setelah. Tapi kalau di TV, kalau di masyarakat sejak kecil itu yang diajarkan apa? Sebelum. Bahkan di I'anatul Thalibin itu ya, syarahnya Fathul Mu'in ketika bilang wa yusanulan den sunatake apa ayakula nyento mau sapa wong sing buka ya akibal fitri ing dalam sawise buka. Akibal fitri itu dikatakan apa? Akiba ma yahsulu bihil fitru la qablahu wala indahu, bukan sebelum buka atau pada saat berbuka, tetapi setelah berbuka. Itu ya, jadi dibaca setelah berbuka, tidak sebelumnya atau saat berbuka. Nah kalau gitu, kalau mau berbuka baca apa? Ya baca bismillah saja. Bismillah kayak makan biasa. Setelah selesai apa? Dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak, di Fathul Mu'in dikatakan doa berbuka itu Allahumma laka sumtu wa ala rizqi aftartu. Meskipun tadi dalam kitab Syarhul Umdah Pak, hadisnya apa? Dhaif. Dhaif kan? Yang mursal. Hadisnya mursal karena Mu'ad ibn Zuhrah tidak pernah ketemu Nabi. Wa yazidu man aftara bil ma', dan menambahi doa ini orang yang berbuka dengan air. Dhahabat dhama'u, telah hilang dahaga. Seolah-olah hadis atau doa yang jenengan baca itu kalau jenengan bukanya pakai air Pak. Tapi kan jenengan buka kan tidak hanya air saja. Maksudnya juga makan berat kan. Apakah doanya dhahabat dhama'u Pak? Kalau Allahumma laka sumtu wa ala rizkika, dan atas rizkiku, rizki engkau aftartu, aku berbuka, itu kan bisa air, bisa makanan. Tapi kalau dhahabat dhama'u, dhahabat telah hilang, ad-dhama'u dahaga. Tadi seolah-olah ya air, tapi jenengan umumnya nggak pakai air bukanya. Gimana itu? Enggak, maksudnya masih pakai doa ini atau enggak? Nah jawabannya Pak, dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu itu maksudnya bukan yang berkaitan dengan yang
dimasukkan, tetapi sudah waktunya untuk apa? Menghilangkan rasa daga. Itu keterangan Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati ketika mengomentari pernyataan kitab Fathul Mu'in. Maksudnya itu bukan hanya orang yang berbuka dengan air, meskipun tidak berbuka air, tapi kan sudah waktunya apa? Menghilangkan rasa daga, sehingga doa itu masih relevan gitu. Dan itu yang sahih di dalam kajian kita, Pak. Kemudian berikutnya ini yang penting untuk kita ulang kembali tentang kriteria waktu subuh. Kriteria waktu subuh, kalau kita lihat ya, di beberapa negara di Indonesia itu ternyata minus 20 derajat. Di Mesir minus 18,5 derajat. Artinya Indonesia itu minus 20 derajat. Sehingga penting untuk dikaji kembali tentang kriteria awal waktu subuh. Kenapa kok penentuan kriteria awal waktu subuh itu penting untuk dikaji secara tepat, Pak? Ada beberapa alasan ya. Waktu subuh itu berkaitan dengan apa? Waktu masuknya sholat subuh itu sendiri. Artinya kalau kita belum masuk sholat subuh, ya tidak boleh sholat subuh. Sehingga menentukan waktu awal sholat subuh menjadi penting kan. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Disuruh mendirikan apa? Salat qur'anal fajri. Itu alasan pertama. Yang kedua, kriteria awal waktu subuh itu berkaitan dengan batas salat lail. Salat apa? Lail termasuk salat witir. Artinya sholat lail itu kan waktunya apa? Setelah isya sampai terbitnya fajar. Artinya kalau sudah masuk waktu subuh, sholat lailnya sudah selesai. Kemudian waktu subuh masuk atau sholat subuh mulai dilakukan. Yang ketiga, berkaitan tentang penentuan awal mulainya puasa. Berarti kalau jenengan patokan untuk mulai puasa kan kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Berarti terbit fajar atau awal waktu subuh mulai melakukan apa? Puasa. Dan akhir waktu makan sahur. Kalau jenengan sudah fajar berarti tidak boleh makan sahur. Tapi fajar yang apa? Fajar yang shadiq, bukan yang kadzib. Makanya di hadis Samurah bin Jundub dikatakan la yamna'annakum min suhurikum adzanu Bilal. Janganlah menghalangi kamu dari makan sahur adzan Bilal. Kenapa? Karena Bilal itu adzan sebelum masuknya waktu subuh. Karena Rasulullah di sholat subuh itu punya dua muadzin. Yang pertama Bilal, adzannya sebelum waktu masuk waktu subuh. Yang kedua siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum, itu adzannya ketika sudah masuk waktu subuh. Sehingga Rasulullah ngasih tahu kalau Bilal adzan berarti masih boleh makan sahur. Walal fajrul mustatir, demikian juga fajar yang mustatir, yang tegak, mustatil. Artinya fajar kadhib. Walakin al-fajru al-mustatir, tetapi fajar yang membentang fil ufuk, di ufuk ini fajar apa? Shadiq. Sehingga gambarannya Pak, ini penting. Jangan amati antara fajar shadiq dengan fajar kadhib. Kalau fajar shadiq itu dia membentang ke samping horizontal. Dan dia semakin cerah semakin kan fajar kan padang toh. Semakin cerah semakin cerah. Tapi kalau fajar kadhib itu vertikal ke atas. Dalam hadisnya kadzan Nabi Sirhan, kayak ekornya serigala. Jadi membentang ke atas. Jadi terang kemudian semakin gelap, tidak semakin terang. Makanya disebut kadhib, membohongi orang yang melihat. Nah, makanya dalam hadisnya dikatakan fajar itu
dua fajar. Yang pertama fajar sebagaimana ekornya serigala yang disebut apa? Fajar kadhib. Fala yuhillu shalah. Fajar ini tidak menghalalkan salat apa? Subuh. Wala yuharimu ta'am, belum mengharamkan makanan apa? Sahur. Adapun fajar yang tadi mustatilan, dia vertikal di ufuk, membentang di ufuk tadi, atau fajar shadiq, fa inna yuhillu shalah wa yuharimu ta'am. Menghalalkan salat, yaitu sudah masuk waktu salat apa? Subuh, dan mengharamkan makan apa? Sahur. Sehingga sejak tahun 2010 Pak, Majelis Tarjih sudah mengamanatkan kepada 3 lembaga astronomi yang ada di Muhammadiyah, yang ditunjuk yang pertama OIF ya, Observatorium Ilmu Falak UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian Pastron, Pusat Studi Astronomi UAD, Universitas Ahmad Dahlan, dan ISRN, Islamic Science Research Network, yaitu UHAMKA, Universitas Profesor Hamka di Jakarta, untuk mengkaji tentang kriteria awal waktu subuh. Dari 3 kajian lembaga astronomi di Muhammadiyah Pak, tidak ada yang menemukan dari hasil risetnya kriterianya itu berapa? Minus 20 derajat. Sehingga ketika itu di Munas Tarjih ke-31 di Gresik tahun 2022 disepakati kriteria awal waktu subuh kita mundur dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Artinya mundur berapa? 2 derajat. Karena 1 derajat itu 4 menit, berarti kita mundur 8 menit. Itu kesimpulan kita ya. Karena sudah ditanfid tahun 2001, ini surat tanfidnya, artinya sudah resmi menjadi putusan apa? Muhammadiyah. Kan Munas Tarjih hasilnya ketika disodorkan ke PP ditanfid, ya berarti itu sudah resmi jadi putusan Muhammadiyah. Sehingga apa? Tadi berubah dari minus 20 derajat menjadi 18 derajat. Kemudian apa? Warga Muhammadiyah suruh mengamalkan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, sumber minus 18 derajat itu dari mana? Yang pertama, penelitian atau pengamatan yang dilakukan oleh 3 lembaga astronomi kampus Muhammadiyah tadi, UMSU, UAD, kemudian UHAMK. Tidak ada yang hasilnya minus 20 derajat. Yang kedua, kajian literatur Pak, kajian kitab-kitab kuning, maksudnya kontribusi ulama astronom muslim dari abad 3 sampai abad 14 Hijriah. Itu mayoritas bilang minus 18 derajat. Ini contoh ya, ini penelitian lapangan. Ini di Labuan Bajo NTT ya. Fajar di Labuan Bajo NTT. Minus 20 gambarnya kayak gini Pak. 19 kayak gini, 18 kayak gini, 17 gini. Artinya kalau 20 itu masih gelap. Masih apa? Gelap. Atau dalam pandangan kita ya fajar kadhib tadi, terlalu cepat. Kemudian ini yang jenengan sudah sebagian ada yang pernah ke sana ya? Gunung Bromo, Tosari. Ini ini yang saya kelupaan ya. Ini yang minus 18 nggak saya tampilkan. Malah ini yang 16 sampai 13. Artinya tadi kalau minus 20 derajat itu masih gelap. Artinya dari penelitian ini beberapa data lapangan memang minus 20 derajat itu masih apa? Gelap. Sehingga tadi mundur minus 18 derajat. Nah ini yang kedua, kajian kitab kuning atau kontribusi para astronom kita dalam karya-karya mereka. Dari list ini kan coba Pak, ini kan minus 18 derajat, mayoritas Pak. Yang 20 derajat ya Pak, Muhammad Thohir Jalaluddin, itu abad berapa? Abad 3, abad 14 Pak. Tapi mayoritas coba 18, kemudian 19 yang 20 derajat, minus 20 derajat sebagaimana di Indonesia itu pakarnya hanya Muhammad Thohir Jalaluddin. Artinya
Akhirnya kita memang dari dua tadi Pak, baik penelitian lapangan atau kajian literatur, bagaimana kesimpulan ulama-ulama kita dulu ketika menyimpulkan kriteria awal waktu subuh. Justru mayoritas minus 18 derajat. Sehingga kajian ini cukup ilmiah Pak, artinya cukup meyakinkan sebenarnya. Karena kita bukan sekedar suka atau enggak suka ya, kadang kan coba didasarkan itu. Tapi ini memang betul-betul data yang ada di lapangan dan juga mengacu pada kitab-kitab kuning atau kitab-kitab ilmu falak yang sudah dikaji oleh ulama-ulama sebelumnya. Mungkin sekian ya, silahkan kalau ada yang disampaikan atau ditanyakan, monggo. Kelihatannya masih panjang ya, bukannya ini masih lama. Okay. Berkaitan dengan yang dengan sampaikan di awal tentang ibadah, termasuk puasa ini adalah menahan daripada ibadah yang sifatnya mubah. Nah, ada dua ada dua peristiwa harus kita pilih. Sama-sama mungkin mubah, seperti halnya seperti ini, mau berangkat ngaji tapi ternyata di rumah ada tamu. Nah, padahal kita menghormat tamu kan juga diharuskan. Nah, ini cara memilih dua hal yang semacam ini bagaimana? Terima kasih. Nah, itu jawabannya sudah dijawab tadi Pak. Tamunya diajak berangkat ya lihat tamunya Pak, maksudnya lihat kebutuhan, seberapa mendesaknya kebutuhannya itu. Artinya kalau ada kebutuhan yang mendesak, tamunya datang ke jenengan, keluarga yang sakit lagi kritis, yaitu ya berarti dipilih yang situ tamunya. Tapi kalau sekedar dolan biasa ya dijak sekalian jalan-jalan ikut ngaji kan, nanti setelah ngaji kembali lagi kan nggak ada masalah. Jadi itu kembali kepada skala prioritas mana yang lebih dianggap baik gitu. Yang jenengan lebih tahu ya tentu. Ngaji itu penting, menerima tamu penting, tapi seberapa urgennya menerima tamu itu. Kalau masih bisa menghormati tamu dengan diajak ngaji, habis ngaji diajak mampir ke warung bakso kan semakin enak Pak. Malah double Pak. Ya, itu saya kira ya tergantung seberapa urgennya dan mana yang lebih diprioritaskan. Yang lainnya silakan. Monggo Pak. Quran Al-Fajr itu adalah merupakan dasar penentuan waktu sholat, yaitu ada 5 waktu. Nah, kebetulan kami pernah diskusi atau dengan teman yang juga alumni Asalam dan juga termasuk pengurus KMI itu mengartikan ayat ini itu bahwa sholat itu hanya ada 3 waktu. Yang tergelincir matahari itu zuhur pas sampai jam 1, terus sampai gelap malam. Nah itu maghrib, asar, maghrib, isya dijadikan 1 sampai jam 8. Terus fajar. Nah, dia justru mewajibkan sholat lain, gaminal laili fatahajjat bihi nafila itu diwajibkan jam 1:30.
Nah, ini bagaimana kita menjawab seperti ini? Ya, sholatnya berapa tadi? 3, cuma 3. Waktu. Apa itu? 3 waktu. Enggak, maksudnya masih 5 sholat atau 3 sholat? 3 waktu sholat. Artinya Enggak, maksudnya subuh. ya 3 waktu itu. 3 berarti sholatnya ya 3 saja. Namanya apa saja itu? Subuh, Maghrib, duhur. sama gelas malam 1 tengah jam 8. Oh, jam 8 itu maksudnya sholat lail itu. Isya atau maghrib? Isya. Ya ada 1. Enggak jadi satu atau maksudnya duhur sama asar itu satu waktu Kan dulu sendiri ya. asar, maghrib, isya, 1 waktu lagi jam 8. Tapi tetap 5 sholat Ya, fajar tetap. sama malam sholat lail. Ya, wajib. Ini mana? Ya. Kita menjawab. Ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Ini kan Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an itu mesti masih mujmal. Butuh bayan, penjelasan. Penjelasannya apa? Ya di sunnah. Sehingga di fatwa tarjih kita bagaimana memahami ayat ini? Padahal Nabi dalam Mi'raj itu menerima perintah sholat 5 waktu. Apakah hadis Mi'raj itu sahih? Padahal syarat hadis sahih itu tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Berarti sholat 5 waktu itu Nabi kan setelah minta beberapa keringanan itu kan dikatakan apa? Hiya khamsun wahya khamsun. Sholatnya 5 waktu tapi ganjarannya 50 sholat kan 5 sholat tapi ganjarannya 50 sholat. Nah, apakah hadis itu sahih? Padahal itu hadis Imam Muslim. Apakah sahih? Karena bertentangan dengan ayat ini. Di ayat ini hanya 3. Jadi kalau hadis itu sahih, dianggap sahih tapi bertentangan dengan Quran, berarti hasilnya apa? Dhaif itu. Nah, semacam itu pemahamannya yang tidak komprehensif, Pak. Karena Al-Quran itu masih butuh penjelasan di sunnah. Maksudnya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Liduluki syamsi itu waktu zawal, yaitu sholat duhur. Kemudian asar. Ila ghasaqil lail, gelap malam itu sholat maghrib sama isya. Wa Qur'an al-fajri, sholat subuh. Kenapa kok sholat fajar itu disebut Qur'an al-fajri, Pak? Ada Quran kemudian fajar atau nama lainnya sholat subuh. Kenapa? Karena sholat fajar itu sunnahnya bacaannya dipanjangkan. Makanya dalam Al-Quran disebut wa Qur'an al-fajri, tidak wa sholat al-fajri. Menunjukkan sholat subuh itu identik dengan bacaan yang panjang. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dipertegas lagi, kalau bacaan Quran di sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, sehingga waktu liduluki syamsi ila ghasaqil lail ini kan sunnahnya memperinci. Liduluki syamsi itu masuk duhur sama asar. Ghasaqil lail apa? Maghrib sama isya. Gelap malam kan mulai waktu maghrib, kemudian isya. Sunnahnya semacam itu ya. Meskipun kalau orang Syiah masih melakukan sholat 5, Pak, hanya saja dijamak. Karena apa? Duhroin atau asroin, sholat duhur sama sholat asar dijamak satu waktu. Maghrib sama isya satu waktu. Karena pakai ayat ini kan, itu pakai jamak. Tapi mereka sholatnya masih 5. Tapi kalau yang tadi saya nggak tahu. Nah, kemudian yang kedua, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Itu kan khitabnya untuk siapa kan? Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Wa minal laili fatahajjat bihi. Itu kan berkaitan dengan perintah kepada Nabi Muhammad, sehingga sholat tahajud itu wajib bagi Nabi Muhammad. Awalnya sholat
itu kan dulu pernah kita kaji Pak, dalam Isra Mi'raj kan Nabi itu tidak langsung menerima perintah sholat 5 waktu, tapi dulunya ada sholat yang diwajibkan. Di antaranya sholat lail, ya termasuk wa minal laili fatahajjat bihi ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila dan seterusnya itu, dan juga wa minal laili. Tapi perintah sholat malam itu masih wajib menjadi untuk nabi, tapi sudah dimansuh untuk umatnya, sehingga dalam praktiknya Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam karena nafilatal sebagai tambahan untukmu daripada sholat wajib. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kan kenapa? Karena Nabi nanti akan menempati posisi yang terpuji. Terpuji di kalangan siapa Pak? Tidak hanya untuk umatnya. Kalau Nabi Muhammad dipuji oleh umatnya itu biasa Pak, tapi nanti akan dipuji oleh semua umat-umat Nabi yang terdahulu. Ketika apa? Di padang mahsyar manusia ini kan akan mencari apa? Juru pemberi syafaat, mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya, Nabi Musa, tapi semuanya enggak bisa apa? Memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad. Makanya ada syafaat utma itu. Yaitu sebagaimana janji Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nabi Muhammad akan dipuji oleh semua umat. Demikian juga doa yang kita baca setelah azan itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmud danil ladzi wa'attah. Itu asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu ya. Itu pemahaman Pak, tapi kan pakai Quran saja, tidak pakai ilmu usul fikih gitu. Secara metodologi istinbat hukum itu cacat, karena kita tidak bisa pakai Quran saja tanpa sunnah. Itu pakai logika saja loh. Ada waktunya tadi dari mana yang waktu mana kan gitu. Dan Quran itu masih mujmal. Terus wa aqimus shalah, kita sholatnya pakai Quran saja, bisa enggak? Tanpa hadis bisa enggak? Hah? Al-Quran bilang wa kabbirhu takbira, suruh bilang takbir ada. Tapi ngangkat tangan ada enggak? Enggak ada. Kita sholat pakai Quran saja kan enggak bisa. Oke, yang lainnya silahkan. Ya, monggo. Waktunya masih panjang. Ini maaf, ini saya kok punya permintaan begini. Ngajinya Ramadan itu diroreh, ojo bakas iki lu ya. Jadi bagaimana kalau di Ramadan ini kita ingin mengetahui tingkatan kita itu seperti apa? Dari mutakin, mukmin, muhsin, muhlisin, sesuai dengan tafsirnya Ustaz Lukman. Jadi tafsir menerangkan seperti apa mutakin, mukmin. Jadi kan setelah puasa mengajar puasa, itu banyak bisa kita baca. Setelah ini baca lagi mungkin yang lain ya. Mumpung Ramadan, bagaimana kalau Ustaz Lukman menyampaikan tadi materi tadi? Tafsirnya mukmin seperti apa, mutakin seperti apa, biar kita aku loh digunung cek dogonin muslim atau dogonin di kan gitu. Benar bahasa gitu loh. Menikah saya kira gitu loh, masa kok bakas ini gitu. Warna B ini permintaan saya. Ya. Tapi secara keilmuan masih mantap sini Pak. Karena yang jenengan sampaikan itu kayak yang disampaikan di khutbah Jumat. Terawih materinya itu Pak. Jenengan terawih itu paling bicara mutakin gitu ya kan. La'allakum apa? Tattaqun. Enggak, itu saya tahu, tapi kajian tidak semacam itu Pak. Itu kan sifatnya lebih pada tingkatan spiritual
litas itu sudah di cover oleh teman-teman di saat kultum. Tapi yang intinya kriteria awal waktu subuh ini penting Pak, maksudnya kalau kita tidak ilmui ya tapi nggak apa-apa, nanti itu sekedar masukan ya. Nanti tetap kita pilih karena kita kajiannya ketarjian ya, artinya tetap yang kita sampaikan harus punya referensi ketarjian, sudah bicara atau belum. Yang kita inginkan kan menggali keilmuan di keilmuan ketarjian. Ya. Ya, kalau tafsir banyak Pak, mau tafsir Ibnu Katsir macam-macam. Cumanya relevansinya dengan ketarjian apa? Itu yang kita gali itu. Kalau ilmu itu dengan Fathul Mu'in saja dibahas nggak mungkin selesai Pak. Tapi kan kita hubungkan yang ada kaitannya dengan ketarjian. Itu fokus kita di situ ya. Oh gitu. Oh ya. Ya nanti dipikirkan. Ya terima kasih Pak masukannya. Nggih, monggo. Apa? Ya, yang kedua, siron toh jaron. Sholat iftitah itu boleh jamaah atau boleh sendiri-sendirian. Kalau kita lihat ya, dalam hadisnya itu ada hadis Hudzaifah ibnil Yaman. Hadis Hudzaifah ibnil Yaman ini yang kemarin kita kaji ya, yaitu hadis yang menjelaskan doa bacaan sholat iftitah. Subhanallah dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Ini yang kemarin ternyata di APT jilid 1 kita tidak sama dengan kitab Majma' Zawaid. Karena APT kita Subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Apakah sholat iftitah itu jamaah atau sendirian? Kalau kita lihat di hadis Hudzaifah ibnil Yaman ya, ataitu nabiyya, kata beliau saya pernah mendatangi Nabi dzata lailatin suatu malam. Fatawaddoa, Nabi wudu, wa qama yusolli, Nabi berdiri terus sholat. Fa'ata itu terus saya mendatanginya, faqumtu an yasarihi, maka dia berdiri di sebelah kiri. Fa'aqamani an yamini, terus sama Nabi dipindah ke sebelah kanan. Ini menunjukkan apa Pak? Kalau jenengan sholat sendirian ada makmum yang ingin ikut sholat jamaah, memposisikan diri di kanan. Tapi kalau misalnya dia di kiri dipindah. Tapi masalahnya kalau enggak. Tapi secara petunjuk Nabi semacam itu, sunnah Nabi kan semacam itu. Suruh mindah ya. Maksudnya apakah mau atau tidak itu kan urusan belakang. Tapi intinya secara keilmuan semacam itu ya. Kemudian kata Hudzaifah ibnil Yaman, faqala, maka Nabi membaca doa iftitah itu dalam sholat iftitah. Bagaimana? Subhanallah dzil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ini kira-kira sholatnya jamaah atau sendirian? Jamaah atau sendirian? Nabi geser tadi ya jelas jamaah. Berarti sholat iftitah boleh gak jamaah? Boleh. Tapi apakah sendirian boleh? Boleh gak? Kalau hadis Hudzaifah ibnil Yaman jamaah. Tapi kalau hadis Aisyah Pak, ini dasar kita ya, sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan Nabi. Idza qama minal laili liyusalliya iftataha sholatahu. Kata Aisyah, Nabi itu kalau mau berdiri sholat malam, membuka sholat malamnya bi rakaataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan. Kira-kira jamaah atau sendirian? Sendiri. Kemudian sunnah qauliyah, hadis Abu Hurairah ya. Nabi bersabda, idza qama ahadukum minal lail falyaftati mongko becik buka
sapa ahadukum salatahu ing salati ahadukum bi rakaatain khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan. Sendiri itu jemaah? Sendiri. Idza qama ahadukum kok. Idza nalikane qama jumeneng sapa ahadukum salah suwijine sira, berarti jamaah enggak? Tidak. Sehingga salat iftitah kesimpulan tarjih boleh jamaah, boleh sendiri. Artinya kalau jamaah ya berarti totalnya nanti 13 dengan jamaah. Tapi kalau sendiri ya berarti salat isya, ba'diyah, terus tambah lagi iftitah, terus tarawih. Nah kemudian bacaannya tadi, kalau sholat iftitah ada doa iftitah secara khusus tadi, Subhanallah dil malakut wal jabarut wal kibriyai wal adama. Pakai surat atau enggak? Enggak. Kenapa tidak pakai surat? Ringan. Hadisnya ini hadis Quraib ya, budaknya Ibnu Abbas. Ini penting Pak, meskipun jenengan melakukan disuruh cari hadisnya, kalau enggak ada guru ya bingung. Apa ya? Sebutkan dalil kenapa sholat iftitah nggak pakai surat, bingung jenengan. Dalilnya ini kata Quraib Ibnu Abbas ini sama ya. Quraib suatu saat nginap di rumahnya Maimunah, yaitu bibinya. Maimunah itu istrinya Nabi. Nabi suatu malam bangun, Ibnu Abbas nyusul di sebelah kiri, kayak tadi loh, Hudzaifah ibn Yaman digeser. Terus faqumtu ila janbi ala yasari faj'alani ala yamini. Terus apa? Fa shalla rak'ataini khafifatain. Nabi salat 2 rakaat yang ringan, qad qara'a fihima bi ummil Qur'an. Nabi membaca di 2 rakaat itu apa? Dengan ummul Qur'an. Fi kulli rak'atin di setiap rakaat. Tsumma sallama, kemudian Nabi salam. Pakai surat enggak? Tidak. Maka kesimpulan tarjih salat iftitah tidak pakai surat. Hadisnya apa? Ibnu Abbas. Terus jahron atau siron? Kalau Hudzaifah ibn Yaman, hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tahu kalau Nabi itu baca Ummul Quran. Kira-kira siron atau jahron, Pak? Ini fikih loh. Jahron. Ini kalau hal sederhana, tapi kalau jenengan baca sendiri kadang enggak muncul kesimpulan itu. Jahron. Tapi bolehkah siron? Boleh. Hadis Aisyah bilang Nabi itu kalau sholat malam apa? Rubbama asarra wa rubbama jahara. Terkadang pelan, terkadang keras. Itu di Nailul Autar. Di Nailul Autar yang ditulis oleh Imam Syaukani. Sehingga kesimpulan tarjih sholat iftitah itu boleh sendirian, boleh jamaah. Bacaannya boleh jahran, boleh siron itu. Tapi umumnya kalau kita siron ya. Kemudian juga sendirian. Soalnya kan nanti kalau jamaah juga memunculkan pemahaman yang awam malah bingung, Pak. Ulangan anyar leh gitu. Tarawih Muhammadiyah 11 iki malah 13. Mungkin itu ya. Cukup ya kayaknya wis mau ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.